Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Udaifi dari kelas Paralel 2, dan saya di sini akan membawakan materi tentang toleransi dalam Islam. Nah, sebelumnya, apa sih yang kita ketahui itu tentang toleransi itu? Seperti yang dijelaskan di sini ya. Definisi toleransi. Toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap saling menghormati dan menerima perbedaan baik dalam keyakinan, pandangan maupun praktik. Dalam konteks agama, toleransi berarti menghargai kepercayaan orang lain meskipun berbeda dengan keyakinan kita sendiri. Toleransi juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai dalam dunia yang semakin global, di mana interaksi antar budaya dan antar agama semakin intens. Sikap toleransi juga menjadi kunci untuk menghindari konflik dan membangun kerjasama antar umat beragama. Di sini juga ada seperti konsep tasamu, toleransi dalam Islam. Apa aja sih itu prinsip-prinsip tasamu itu? Seperti menghormati hak orang lain. Tasamu itu mendorong umat Islam untuk menghormati hak-hak orang lain dalam menjalankan keyakinan mereka tanpa merasa terancam. Terus sikap terbuka, menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan secara negatif. Terus juga tidak memaksakan keyakinan Islam. Maksudnya di sini tuh Islam melarang penganutnya untuk mencela atau memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi tidak ada paksaan ya untuk misalkan memeluk agama Islam segala macam tuh, memang harus dari hati kita sendiri. Maksudnya juga nggak mungkin kita paksa segala macam, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu, seperti yang dijelaskan di sini juga. Terus juga prinsip-prinsip dasar toleransi dalam Islam itu ada al-huriyah al-diniyah. Seperti yang prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menganut agama sesuai yang diinginkannya. Terus juga ada al-insaniyah yang mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan secara universal. Dalam Islam, setiap manusia dihargai tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau ras. Terus juga ada al-wasatiyah, prinsip moderatisme. Di sini juga Islam mendorong keseimbangan dalam praktik agama dan tidak fanatik dan intoleran terhadap perbedaan. Jadi Islam sangat mengedepankan toleransi tinggi ya, perbedaan pendapat segala macam semuanya harus kita hargai dalam Islam tuh. Terus juga seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yang di sini Allah menyatakan bahwa la ikraha fid din, yang artinya itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Yang tadi balik lagi yang kita bahas tadi, bahwa Islam itu tidak ada paksaan bagi siapapun orangnya atau siapapun itu suku atau rasnya. Terus juga ayat ini menegaskan bahwa setiap individu itu berhak memilih jalan agama masing-masing sesuai dengan keyakinan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Itu juga menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Terus juga apa sih sejarah toleransi dalam Islam tuh sejak zaman Nabi tuh banyak sekali ya. Terus yang pertama tuh ada perjanjian Hudaybiyah, di mana di isi perjanjian ini itu Rasulullah dan kaum Quraisy itu saling menandatangani perjanjian bahwasanya di saat bulan haji kita tidak boleh diganggu, kita tidak boleh dicaci maki segala macam, karena di isi perjanjian itu Rasulullah bilang, kalau misalkan kalian menghormati kami dalam beribadah ketika berhaji, maka kita juga akan melakukan yang sama dalam ibadah kalian. Nah, di sini juga ada salah satu kaum Quraisy itu yang nggak terima, terus menghancurkan perjanjian tersebut. Tapi sikap Rasulullah ini yang menjadikan kita terkejut sekali ya. Beliau ini langsung mendamaikan keadaan dan juga meluruskan keyakinan para umat Islam. Terus yang kedua ini ada praktik toleransi di masa Nabi Muhammad SAW. Praktiknya itu gimana sih? Seperti di sini yang dijelaskan bahwa praktik toleransi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu seperti isi pasal Piagam Madinah, ada pasal ke-25 yaitu menegaskan kebebasan beragama bagi kedua kelompok. Nah, maksudnya di sini tuh jadi kayak bebas, bukan bebas gitu ya. Bebas tapi dalam aturan. Bebas berkeyakinan dalam beragama, terus bebas membangun gereja atau misalkan antar umat lainnya, tempat ibadah tempat beragama lain itu boleh asalkan dengan izinnya di situ kan. Terus juga nggak ada kayak misalkan kita mengganggu ibadah orang lain segala macam. Itu zaman Rasulullah tuh nggak ada kayak gitu ya. Dan khalifahnya juga menerapkan seperti itu. Terus implementasinya gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu menghormati keyakinan orang lain. Terus yang kedua, tidak memaksakan orang lain berpindah agama.
menghormati perayaan hari besar agama lain, berteman dengan semua orang, memberi kesempatan beribadah, tidak mengganggu tempat ibadah, mendukung kelompok minoritas, dan berpartisipasi dalam dialog antar agama. Jadi misalkan kita belum terapin semuanya, kita bisa terapin pelan-pelan ya, satu persatu ya. Insya Allah kita bisa melaksanakannya semua gitu kan. Terus juga tantangan bersikap toleransi. Nah, di zaman sekarang ini udah banyak banget nih seperti radikalisme dan ekstremisme, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang menginterpretasikan ajaran Islam itu sebagai ekstrim, jadi dapat mengancam prinsip toleransi. Terus juga ada stereotip negatif. Banyak teori negatif tentang Islam juga di masyarakat yang menciptakan dihalanginya dialog antar agama dan meningkatkan prasangka yang buruk terhadap umat Islam. Terus juga perbedaan interpretasi ini juga banyak sekali ya di zaman sekarang ya, seperti perbedaan mazhab dan lain-lain. Makanya kita harus meluruskan tersebut. Sebagai umat Islam kita harus rangkul satu sama lain untuk bareng-bareng menuju jalan yang lebih baik. Jadi intinya di sini kalau misalkan perbedaan juga kita harus saling menghargai. Nah, kesimpulannya itu adalah toleransi itu sangat besar artinya ya, seperti yang tadi kita sudah bahas dari zaman Nabi. Terus juga kita mengimplementasinya hingga zaman sekarang itu sesuai keyakinan kita, itu sangat baik untuk misalkan kelangsungan hidup kita ya. Terus juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, toleransi itu. Terus keluarga, kebersamaan dan lain-lainnya. Nah, intinya adalah toleransi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti menghargai agama lain dan menghormati budaya lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.